Pasar Banten belum benar-benar buka jika langkah Gondo botak belum terdengar di tanah becek dan berbau amis. Tubuhnya kekar seperti badak, kepalanya pelontos mengkilap meski tanpa minyak. Setiap pagi, pria itu berjalan seperti raja tanpa mahkota, dengan mata setajam pisau dan dada telanjang penuh tato menyeramkan, seekor ular melilit keris di tengah bara api. Suara sendalnya yang beradu dengan lantai pasar menjadi penanda bahwa hari itu akan ada yang sial. Pedagang sayur, daging, bahkan tukang tambal ban memilih menunduk, menyelamatkan diri dari tatapan maut sang preman. Tak ada yang tahu pasti dari mana asal ajian balapati yang dimilikinya. Konon, ia mendapatnya setelah bertapa di Gunung Karang selama 3 malam 3 hari, meminum darah ayam hitam dan mengubur tubuhnya di liang kubur orang mati penasaran. Sejak itu, siapapun yang ia doakan dalam diam, entah sebulan atau seminggu kemudian, pasti akan menemui ajal mendadak. Tak meninggalkan luka, tak ada tanda racun. Mereka mati seperti kehabisan napas dalam tidur. Gondo disebut-sebut sebagai manusia tanpa bayangan, yang rohnya sudah dijual kepada kekuatan gelap. Pedagang pasar hanya punya 2 pilihan, bayar uang keamanan kepada Gondo atau menggali liang lahat sendiri. Bahkan kepala pasar pun tak berani bersuara. Pernah ada seorang pria muda, penjual ayam potong, yang berani membentak Gondo karena uang jualannya diminta paksa. 3 hari kemudian, ia ditemukan kaku di lantai rumahnya dengan mata membelalak ke atas, seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum ajal menjemput. Sejak saat itu, nama Gondo menjadi kutukan di tiap hembusan napas warga pasar. Gondo bukan sekadar preman, ia adalah momok, simbol kekuasaan gelap yang memayungi pasar dengan bayangan maut. Anak buahnya berseragam jaket kulit hitam dan membawa golok pendek di pinggang. Mereka menyebut Gondo, Bapak, dengan penuh hormat, dan tak satu pun dari mereka berani melawan perintahnya. Bahkan polisi setempat memilih tutup mata, karena kabarnya seorang intel yang mencoba menangkap Gondo ditemukan tenggelam di sungai Cisadane, terikat pada karung berisi batu. Pagi itu, Gondo muncul dengan senyum kecil yang lebih mengerikan dari tatapan marah. Ia mengangkat satu jari dan menunjuk seorang nenek penjual terasi yang baru sebulan berjualan. Udah sebulan lu dagang di sini, Bu. Bayar kalau mau aman. Suaranya rendah namun menggema. Nenek itu gemetar, tangannya menahan kantong plastik berisi dagangan. Tapi sebelum sempat bicara, Gondo sudah meraih sekantong uang receh di lapaknya. Anggap ini pelajaran. Tak ada yang bergerak, semua hanya menunduk, menahan napas. Ada yang menggertakkan gigi, tapi tak ada yang cukup gila untuk melawan. Gondo melangkah pergi dengan santai, seperti kucing besar yang tahu tak ada anjing yang cukup berani menggonggong. Di balik senyumnya, ajian balapati mengalir hangat di darahnya. Ia tahu, tak ada satupun dari mereka yang bisa menyentuhnya. Ia kebal, bukan hanya terhadap senjata, tapi terhadap dosa dan takut. Namun di sudut pasar yang sepi, di antara tumpukan karung bawang, sepasang mata tua mengamati Gondo dalam diam. Sorotnya tajam namun teduh. Ia mengunyah sirih perlahan, lalu berbisik, langit tak selamanya diam, Nak. Tangan tuanya meraba sabuk kain di pinggang yang menyimpan kunci dari petir yang selama ini disegelnya. Namanya Mang Obai, dan pagi itu, ia tahu bahwa badai akan segera turun ke pasar ini. Pasar Banten masih bising oleh transaksi dan teriakan, tapi tanpa disadari siapapun, bab pertama dari pertarungan 2 kekuatan kuno telah dimulai. Di satu sisi, Gondo botak dengan balapati yang haus nyawa. Di sisi lain, Mang Obai dengan guntur wulung yang selama ini tertidur. Takdir akan memanggil keduanya untuk membuktikan siapa yang benar-benar berkuasa atas nyawa dan langit. Hari demi hari, kekuasaan Gondo botak semakin mengakar di pasar Banten. Ia bukan lagi sekadar preman, tapi penguasa bayangan yang menentukan siapa yang boleh berdagang dan siapa yang harusnya. Meja retribusi resmi pasar pun sudah lama tak berfungsi. Kini, uang keamanan dibayar langsung ke tangan Gondo, dengan atau tanpa ancaman. Para pedagang menyebutnya, zakat nyawa, semacam persembahan agar terhindar dari amarah sang botak bertato. Suasana pasar yang dulunya penuh canda kini berubah jadi ladang ketakutan yang senyap. Tak sedikit pedagang yang memilih meninggalkan lapaknya dan hijrah ke pasar lain, tapi sebagian besar dari mereka tak punya pilihan. Mereka harus bertahan, demi keluarga, demi sesuap nasi. Gondo tahu itu. Ia tahu mereka tak akan bisa lari. Justru ketakutan itu yang menjadi tambang kekuasaannya. Semakin mereka takut, semakin besar kendalinya.
Dan semakin besar kendalinya, semakin kuat ajian balapati yang bersemayam di tubuhnya. Ajian itu hidup dari ketakutan, dari energi nyawa yang melemah karena pasrah. Pada suatu siang yang panas dan pengap, seorang pria tua dengan wajah keras dan kumis putih melintasi gang pasar sambil mendorong gerobak kayu berisi botol-botol jamu. Bajunya lusuh, kain sarungnya digulung di pinggang. Ia menjajakan jamu tradisional sambil melantunkan doa-doa dalam hati. Namanya tak dikenal siapapun, tapi ada aura aneh di sekelilingnya. Suara roda gerobaknya tak seperti roda biasa. Ia menggesek tanah seperti bergeseknya langit dan bumi sebelum badai turun. Beberapa pedagang mendekat, tertarik oleh tawaran jamunya. Jamu tolak sengkolo, jamu penguat semangat, jamu pelindung diri, kata pria itu sambil tersenyum ramah. Ia tak mematok harga, hanya menerima seikhlasnya. Para pedagang yang mencoba jamu itu merasa lebih tenang, seperti ada selimut dingin yang membungkus tubuh mereka. Tak satu pun sadar bahwa mereka baru saja meminum warisan leluhur dari tanah Banten, ramuan pelindung dari ajian jahat. Dalam seminggu, kabar tentang jamu Mang Obey menyebar diam-diam. Pedagang yang meminumnya tak lagi takut. Mereka mulai menatap Gondo tanpa menunduk. Perubahan kecil ini membuat Gondo curiga. Ia tak bodoh. Ia bisa mencium aroma perlawanan meski samar. Saat seorang pedagang tempe yang biasanya gemetar, kini berani menatap matanya tanpa takut, Gondo tahu ada yang tak beres. Ia mengayunkan telapak tangannya ke meja si pedagang, membuat tahu dan tempe berhamburan. "Lu minum apaan?" tanya Gondo dingin. Pedagang itu hanya diam, tapi sorot matanya tidak lagi memohon. Itu cukup membuat Gondo naik darah. Ia mencengkeram kerah baju si pedagang dan mencium bau jamu dari mulutnya. Gondo melempar pria itu ke tumpukan sayuran, lalu meludah ke tanah. "Ada yang ngajarin kalian buat lawan gue, iya," teriaknya. Pasar kembali hening. Suasana tegang kembali menggantung di udara seperti kilat yang menunggu di sambar petir. Dari kejauhan, Mang Obey memperhatikan semuanya tanpa berkata-kata. Ia hanya menghela napas dan meremas sabuk kainnya yang mulai terasa hangat. Guntur wulung yang tertidur di dalam dirinya mulai bergetar pelan. Hatinya tahu, waktu untuk diam hampir habis. Tapi bukan ia yang akan menyerang lebih dulu. Tidak, Mang Obey adalah penjaga, bukan pembunuh. Ia hanya akan melawan jika langit sudah tak bisa lagi ditahan. Dan langit mulai murka. Suara petir yang biasanya hanya terdengar jauh, kini sesekali menggelegar tanpa hujan. Angin berubah arah. Awan menebal di atas pasar. Gondo botak masih berdiri dengan dada membusung, tapi dari kejauhan, sebuah kekuatan tua sedang bangkit perlahan dari tubuh Renta, seorang penjamu jalanan. Dalam diam, pertarungan para pemilik ajian kuno mulai merangkak menuju takdirnya. Banten tak akan sama lagi. Suara petir yang mulai menggema jauh di langit pasar Banten, membuat udara pagi berubah menjadi berat dan penuh misteri. Di antara hiruk-pikuk pedagang yang mulai membuka lapak, seorang kakek tua dengan wajah penuh keriput dan mata tajam melangkah pelan memasuki area pasar. Ia mengenakan jubah lusuh berwarna kelabu, lengkap dengan sarung yang menggantung di pinggangnya. Gerobak kayu berisi botol-botol jamu yang ia dorong bergerak perlahan, mengeluarkan bunyi roda yang seperti bersahutan dengan suara alam. Namanya Mang Obey, namun di balik kesederhanaannya, tersimpan kekuatan yang tak semua orang berani tahu. Mata-mata pedagang yang biasa tunduk dan takut pada Gondo botak mulai memandang Mang Obey dengan rasa penasaran. Sebagian ada yang skeptis, tapi lebih banyak yang menyambut dengan harapan samar. Karena dalam beberapa hari terakhir, keajaiban kecil mulai terjadi. Pedagang yang meminum jamu Mang Obey tidak lagi takut akan ancaman bala pati Gondo. Meskipun begitu, suara ketakutan dan bisik-bisik tetap bergema di sudut-sudut pasar, mengingatkan bahwa kekuasaan Gondo belum benar-benar runtuh. Mang Obey berjalan perlahan menyusuri lorong pasar, sambil sesekali menyapa dengan senyum ramah dan menawarkan jamunya kepada siapa saja yang mau. "Minumlah, ini pelindungmu dari mara bahaya," katanya dengan suara rendah tapi penuh keyakinan. Seorang ibu muda yang biasanya gemetar saat menatap Gondo, kini berani menerima sebotol kecil jamu darinya. Saat jamu itu diseruput, ada getaran hangat yang menyebar ke seluruh tubuh, seolah menguatkan jiwa dan badan. Aura Mang Obey yang sederhana tapi kuat membuat banyak hati mulai tertambat harapan. Di sisi lain pasar, Gondo botak duduk di bangku kayu sambil merokok. Matanya yang tajam terus memperhatikan gerak-gerik Mang Obey. "Kakek tua itu," gumamnya, "berani-beraninya mengacaukan ketenanganku." Gondo mengangkat tangannya,
menggerakkan jari telunjuk ke bawah, memberi perintah halus kepada anak buahnya untuk mengawasi. Tidak ada yang boleh salah langkah, apalagi membiarkan Mang Obai berkembang pengaruhnya. Gondo sadar, ajian balapati bukan sekadar ilmu untuk membunuh, tapi juga sebuah kutukan yang menghidupkan ketakutan. Malam harinya, anak buah Gondo menyelinap ke tempat Mang Obai tidur di sebuah gubuk kecil di pinggir pasar. Mereka mencoba menyerang dengan golok dan tombak, berharap dapat menghilangkan ancaman sebelum benar-benar berkembang. Namun, ketika mereka mendekat, kilatan cahaya seperti petir membelah udara, menyambar satu persatu dengan suara gemuruh. Tubuh mereka terbakar oleh energi tak kasat mata, meninggalkan bekas hitam seperti terbakar arang. Mereka terlempar mundur, terengah-engah dan ketakutan. Keesokan paginya, kabar tentang anak buah Gondo yang terluka parah dan tak mampu berbicara menyebar cepat. Gondo semakin marah dan gelisah. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda dari Mang Obai, sesuatu yang bukan hanya tentang jamu atau kata-kata, tapi sebuah kekuatan lama yang sedang bangkit kembali. Dalam hati yang penuh amarah, Gondo bersumpah akan menghancurkan Mang Obai sampai titik darah penghabisan. Di sudut yang sunyi, Mang Obai duduk termenung. Ia mengangkat tangan kanan ke langit, mengusap jubahnya dan menarik napas dalam-dalam. "Ajian Guntur Wulung, waktumu telah tiba," gumamnya pelan. Di balik sabuk kain yang diikat kuat, terasa getaran energi yang mulai membesar. Ia tahu bahwa badai akan segera turun. Pasar Banten, dengan segala hiruk-pikuk dan bayang-bayangnya, bakal menjadi medan pertempuran dua kekuatan legendaris yang tak bisa dihindari. Langit mulai menurunkan awan hitam yang pekat. Angin berhembus kencang membawa aroma tanah basah dan daun yang gugur. Mang Obai berdiri dan menatap ke arah pasar yang kini penuh ketegangan. Gondo botak, si preman tanpa lawan, dan dirinya, sang jawara tua dengan ajian Guntur Wulung, akan segera bertemu dalam sebuah pertempuran yang akan mengubah nasib banyak jiwa. Banten, tanah leluhur mereka, menunggu dengan napas tertahan. Pasar Banten pagi itu terasa lebih tegang dari biasanya. Setelah kejadian malam sebelumnya, ketakutan menyelimuti para pedagang yang kini tahu bahwa Mang Obai bukan sekadar penjual jamu biasa. Mereka yang dulu hidup di bawah bayang-bayang Gondo kini merasakan gelombang perlawanan yang perlahan muncul. Namun, Gondo botak tak tinggal diam. Ia memahami bahwa kehadiran Mang Obai adalah ancaman nyata bagi kekuasaannya, dan ancaman harus dipadamkan sebelum membesar. Gondo mengumpulkan anak buah setianya di sebuah warung kopi tua di pojok pasar. Matanya yang dingin membakar setiap jiwa yang berani menatapnya. Kakek tua itu sedang mengacaukan tatanan kita. Kalau dibiarkan, dia akan bikin para pedagang percaya mereka bisa melawan. Itu yang tidak boleh terjadi. Suara Gondo berat, seperti guntur yang menggelegar. Anak buahnya mengangguk, menyadari bahwa tugas mereka kali ini bukan sekadar memalak, tapi menghancurkan. Rencana licik pun dibuat. Malam itu, sebuah kelompok bayangan bersenjata golok dan pentungan disiapkan untuk menyerang Mang Obai secara diam-diam. Mereka tahu kekuatan ajian Guntur Wulung bukan main-main, tapi mereka juga punya keunggulan jumlah dan kejutan. Mereka harus bergerak cepat sebelum Mang Obai semakin kuat. Gondo sendiri mengawasi dari kejauhan, menghirup asap rokok dengan tatapan penuh perhitungan. Di sisi lain, Mang Obai merasakan kegelisahan di udara. Ia sadar, perjuangannya tidak akan mudah. Malam itu, saat ia sedang duduk di depan gubuknya sambil mempersiapkan ramuan, bayangan gelap menyelinap masuk. Tiba-tiba, suara serangan menggelegar. Anak buah Gondo menyerbu dengan liar, tanpa kompromi. Namun, dengan ketenangan yang luar biasa, Mang Obai menggerakkan tangan sambil mengucap mantra pelindung. Gelombang energi Guntur Wulung menyambar sekelilingnya, menciptakan benteng tak terlihat yang menahan serangan. Pertarungan itu singkat tapi dahsyat. Beberapa penyerang terhuyung-huyung, terkena energi panas yang membakar kulit dan menimbulkan rasa sakit luar biasa. Mereka tak siap menghadapi kekuatan supranatural yang terpancar dari Mang Obai. Satu persatu mundur, meninggalkan luka dan ketakutan. Namun, Mang Obai tak memburu mereka. Ia tahu pertarungan sebenarnya belum dimulai. Ia hanya memberi peringatan bahwa ia tak akan gentar. Keesokan harinya, berita serangan itu tersebar seperti api liar. Pasar yang tadinya diam mulai bersuara. Beberapa pedagang mulai berani mengangkat kepala, berharap ada harapan baru yang bisa menyingkirkan bayang-bayang Gondo. Tapi di sisi lain, Gondo merasa harga dirinya tercabik. Ia tak akan membiarkan kakek tua itu merusak reputasinya.
Amarahnya membara, dan dalam hatinya ia merencanakan balas dendam yang lebih kejam. Di malam yang sunyi, Gondo berdiri di atas genteng warung kopi. Ia memandang langit yang mulai mendung, memanggil ajian Balapati yang mengalir deras dalam darahnya. "Mang Obai, kau sudah mulai mengganggu kerajaanku. Sekarang saatnya aku tunjukkan siapa yang benar-benar penguasa pasar ini," gumam Gondo dengan nada penuh kebencian. Petir seolah menjawab, menyambar di kejauhan dan menerangi wajah penuh dendam sang preman. Pasar Banten kini berdiri di ambang perang yang tak terelakkan. Dua kekuatan legendaris, satu dengan ajian kuno penuh ketakutan dan satu dengan ilmu pelindung yang membara, sedang bersiap menghadapi bentrokan yang akan menentukan siapa yang pantas memegang kendali. Dan di balik semua itu, nasib para pedagang dan warga pasar tergantung di ujung pedang atau ramuan. Senja mulai menyelimuti pasar Banten, membuat bayangan panjang menghiasi lorong-lorong sempit dan sudut-sudut gelap yang biasanya tak terlihat di siang hari. Suara pedagang yang biasanya riuh mulai mereda, digantikan bisik-bisik penuh waspada. Semua orang tahu, suasana ini bukan lagi seperti biasa. Mereka merasakan ketegangan yang terus memuncak setelah serangan malam lalu, dan mereka tahu sebuah badai besar akan segera datang. Gondo botak duduk termenung di dalam sebuah warung kecil yang menjadi markasnya. Ia menatap botol berisi ramuan hitam pekat di depannya. Ramuan itu adalah hasil racikan khusus yang akan memperkuat ajian Balapati miliknya, menjadikan tubuh dan tenaganya hampir tak terkalahkan. Tapi di balik kekuatannya yang mengerikan, ada sesuatu yang bergetar dalam hatinya, sebuah kegelisahan yang tak bisa ia ungkapkan. Mang Obai bukan lawan biasa. Ia tahu itu dari pertempuran singkat kemarin. Sementara itu, Mang Obai berdiri di pinggir sungai kecil yang mengalir di ujung pasar. Ia memandang ke air yang beriak pelan, dan mulai melantunkan doa-doa kuno yang mengalun lembut di udara malam. Doa itu adalah pengikat kekuatan ajian Guntur Wulung yang dimilikinya, mengisi tubuh dan jiwanya dengan energi alam semesta yang murni. Ia tahu, besok pagi, keduanya akan bertemu dalam pertempuran yang menentukan. Hatinya tenang, meski tubuhnya tahu tantangan berat menanti. Keesokan harinya, pasar berubah menjadi medan siaga. Anak buah Gondo mulai berjaga di setiap sudut, membawa senjata tajam dan bersiaga penuh waspada. Mereka tahu, mereka sedang berada di ujung tali yang akan putus kapan saja. Beberapa pedagang mulai bersembunyi atau menutup lapak mereka, takut menjadi korban pertempuran yang tak terhindarkan. Tapi ada juga yang diam-diam berharap, bahwa Mang Obai akan membawa keadilan yang sudah lama hilang dari pasar ini. Pertemuan itu akhirnya terjadi di sebuah lapangan kecil di tengah pasar, di bawah bayang-bayang pohon beringin tua. Gondo botak datang dengan langkah berat, tubuhnya memancarkan aura gelap dari ajian Balapati yang sedang menyala. Di depan matanya, Mang Obai berdiri tegap, dengan tatapan tenang penuh keyakinan dan aura damai dari ajian Guntur Wulung yang mengelilinginya. Warga pasar yang menyaksikan langsung merasa udara seakan membeku, menunggu isyarat pertama pertempuran. Gondo membuka mulutnya, suaranya dalam dan menggema, "Mang Obai, kau sudah membuat keributan di wilayahku. Sekarang, kita harus selesaikan semuanya di sini." Mang Obai mengangguk pelan, "Gondo, ini bukan soal wilayah atau kekuasaan. Ini tentang keadilan dan perdamaian untuk mereka yang teraniaya. Aku tidak ingin bertempur, tapi aku siap mempertahankan kebenaran." Tanpa aba-aba lebih lama, keduanya melepaskan energi yang berbeda tapi sama kuatnya. Gondo mengayunkan tangannya, melepaskan serangan petir hitam yang berputar liar, sementara Mang Obai mengangkat kedua tangannya, memanggil angin dan cahaya yang berkilauan bagaikan ombak laut yang tenang tapi mematikan. Dentuman keras menggema, menggetarkan tanah dan memekakkan telinga siapa saja yang mendengar. Pasar Banten kini benar-benar menjadi saksi pertarungan legendaris. Dua kekuatan bertolak belakang bertemu, membawa nasib banyak jiwa ke ujung tanduk. Dan dalam keheningan yang menggelegar itu, hanya satu yang bisa keluar sebagai pemenang. Namun, di balik semua itu, ada rahasia lama yang siap terungkap, mengubah jalan hidup mereka selamanya. Dentuman serangan Gondo yang mengalir seperti petir hitam langsung menyambar ke arah Mang Obai dengan dahsyat. Suara gemuruh menyambut benturan energi itu, membuat debu dan pasir beterbangan ke udara. Mang Obai dengan tenang mengangkat tangannya, memanggil angin dan cahaya dari ajian Guntur Wulung. Sebuah perisai cahaya berkilau membendung serangan Gondo, memancarkan gelombang energi yang menenangkan sekaligus menakutkan. Para pedagang yang menyaksikan langsung merasakan getaran kuat di dada mereka, seolah
Dunia ini nyaris runtuh. Gondo tidak menyerah. Dengan amarah membara, ia melancarkan serangan kedua yang lebih brutal, mengerahkan seluruh tenaga dari ajian balapati. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam pekat, bergerak cepat dan memukul dengan kekuatan dahsyat yang mampu menghancurkan batu dan kayu. Namun, Mang Obai tetap teguh, menghindar dengan lincah dan meluncurkan serangan balik berupa gelombang angin tajam yang menusuk, menyapu tanah dan merobohkan beberapa anak buah Gondo yang nekat mendekat. Pertarungan itu berlangsung sengit, setiap serangan dan balasan seperti gelombang ombak yang saling bertabrakan. Gondo menampakkan wajah penuh kemarahan, sementara Mang Obai tetap tenang tapi waspada, tahu betul bahwa lawannya bukan sekadar preman biasa. Mereka berdua bukan hanya bertarung dengan fisik, tapi juga dengan ilmu supranatural yang menggetarkan jiwa siapa saja yang menyaksikan. Tiba-tiba, Gondo mengeluarkan jurus pamungkasnya, sebuah ledakan energi hitam yang berputar liar, menyapu seluruh lapangan kecil itu. "Ini akhir dari semua ini," teriaknya dengan suara serak. Mang Obai mengerahkan seluruh kekuatannya, mengumpulkan angin, cahaya, dan tanah dalam satu perisai besar yang memantulkan ledakan itu ke udara. Ledakan besar mengguncang pasar, membuat banyak bangunan kecil dan lapak pedagang hancur berantakan. Pasar yang tadinya penuh kehidupan kini berubah menjadi medan pertempuran yang penuh reruntuhan dan debu. Warga pasar terpaksa mundur, menyelamatkan diri dari bahaya yang mengancam. Namun, di tengah puing-puing itu, Mang Obai berdiri tegak, tidak tergoyahkan, sementara Gondo terhuyung dengan luka-luka serius di tubuhnya. Pertarungan itu belum selesai, tapi jelas sudah ada perubahan besar di antara keduanya. Gondo mengusap darah yang mengalir di sudut bibirnya dan menatap Mang Obai dengan tatapan penuh kebencian. "Kakek tua, kau memang kuat, tapi aku belum selesai. Aku akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar." Mang Obai menatap balik dengan lembut tapi tegas. "Gondo, kekuatanmu hanya akan membawamu ke jurang kehancuran. Pilihlah jalan yang benar, sebelum terlambat." Dengan sisa tenaga, Gondo berlalu dari medan pertempuran, membawa luka dan dendam yang membara. Sementara Mang Obai tetap berdiri di tengah reruntuhan, menjaga harapan dan kedamaian untuk pasar Banten yang ia cintai. Perang dua kekuatan legendaris ini baru saja dimulai, dan siapapun yang terlibat akan merasakan getirnya sampai titik darah penghabisan. Malam setelah bentrokan hebat di pasar, suasana di kawasan Banten berubah menjadi sunyi dan kelam. Pedagang-pedagang yang sempat menjadi saksi pertempuran itu masih bergemuruh dalam hati mereka, takut sekaligus penasaran dengan nasib pasar dan para jawaranya. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang sepi, Gondo botak duduk terdiam, tubuhnya terluka parah dan darah mengalir deras dari luka tusukan serta benturan hebat dari bentrokan tadi. Rasa sakit fisik yang dirasakan Gondo hanyalah sebentuk ujian kecil dibandingkan amarah yang membara di dalam dadanya. Dendam itu seperti bara api yang terus membakar, membentuk niat balas dendam yang jauh lebih kelam dan mengerikan. "Mang Obai, kau pikir aku bisa ditaklukkan semudah itu? Aku akan kembali, lebih kuat, dan kau tidak akan punya tempat bersembunyi," geramnya dengan suara serak penuh kebencian. Di saat yang sama, Mang Obai tengah membersihkan luka-lukanya di gubuk kecilnya. Meski wajahnya sudah menunjukkan usia tua, tatapannya tetap tegas dan penuh ketenangan. Ia tahu, pertempuran seperti ini bukan soal cepat menang atau kalah. Ini soal menjaga keseimbangan, dan menjaga orang-orang yang tak berdaya dari cengkeraman kekerasan. Namun, hatinya juga tidak luput dari kegelisahan. Gondo adalah lawan yang kuat dan cerdik, bukanlah sosok yang mudah dilawan. Keesokan harinya, berita tentang pertarungan dua jawara itu menyebar luas ke seluruh penjuru pasar dan desa sekitar. Banyak yang mulai berpihak pada Mang Obai, mengharapkan kedamaian dan keadilan yang selama ini mereka rindukan. Namun, ada pula yang merasa takut dan mulai membentuk kelompok-kelompok kecil untuk menguatkan posisi mereka. Pasar yang dulu penuh keceriaan kini menjadi medan perebutan kekuasaan yang penuh intrik dan bahaya. Di balik bayang-bayang itu, Gondo mulai mengumpulkan kekuatan baru. Ia bertemu dengan seorang dukun sakti yang dikenal menguasai ilmu hitam dan racun mematikan. "Aku butuh kekuatan yang bisa menandingi guntur wulungmu," kata Gondo dengan suara penuh tekad. Dukun itu tersenyum licik, menawarkan ilmu terlarang yang bisa mengubah Gondo menjadi makhluk yang tak terkalahkan, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Mang Obai, di sisi lain, berkeliling pasar, mengajari para pedagang ilmu bela diri sederhana dan cara menjaga diri dari ancaman.
Ia juga membangun aliansi kecil dengan para jawara muda dan tokoh desa, memperkuat barisan mereka secara perlahan. Ia tahu, pertarungan sesungguhnya belum selesai dan bahkan akan jauh lebih berat. Namun, ia yakin pada kekuatan kejujuran dan keadilan yang ia bawa. Malam itu, kedua jawara itu masing-masing mempersiapkan diri. Gondo di gelapnya kamar, membungkus tubuhnya dengan ramuan hitam dan racun, sementara Mang Obai dengan doa dan ajian guntur wulung yang mengalir dari setiap pori tubuhnya. Mereka tahu, babak baru pertarungan mereka sudah menunggu di ujung hari. Pasar Banten menjadi saksi bisu dari kisah dua pria dengan kekuatan yang bertolak belakang, yang satu diliputi oleh kegelapan dan dendam, sementara yang lain berpegang pada cahaya dan ketenangan. Dan pertarungan itu bukan hanya tentang mereka, melainkan tentang masa depan seluruh pasar dan kehidupan yang bergantung pada kedamaian atau kehancuran yang akan datang. Malam semakin larut ketika Gondo Botak tiba di sebuah gubuk terpencil di pinggir hutan, tempat tinggal dukun sakti yang ia cari. Suasana di sana penuh dengan aroma dupa dan ramuan aneh yang memenuhi udara, menyelimuti ruangan dengan aura misterius dan menakutkan. Dukun itu menyambut Gondo dengan senyum penuh makna, menatap dalam kematanya yang terbakar oleh amarah dan dendam. "Kau ingin kekuatan yang bisa menghancurkan Mang Obai, bukan?" ucap dukun itu pelan tapi tegas. Gondo mengangguk tanpa kata, lalu dukun itu mulai meramu sebuah ramuan hitam kental yang berkilau seperti minyak gelap. "Ini adalah ajian terlarang yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang berani menanggung konsekuensinya," jelas dukun itu. Gondo tanpa ragu menenggak ramuan itu, merasakan energi gelap merayap ke seluruh tubuhnya, menguatkan setiap serat otot dan melipat gandakan kekuatannya. Tapi, di balik itu, ada bayangan kelam yang mulai menghantui pikirannya. Sementara itu, di gubuk sederhana Mang Obai, sang jawara tua duduk bersila, menatap api unggun kecil yang berkelip-kelip. Ia merasakan ketidakseimbangan energi yang mengganggu kedamaian pasar Banten. Ajian guntur wulung yang ia miliki seakan berbisik waspada, memperingatkan bahwa kegelapan baru sedang bangkit dan tidak boleh diremehkan. Ia pun memperkuat diri dengan doa dan meditasi, memohon perlindungan dan bimbingan dari alam. Keesokan harinya, di pasar yang masih dipenuhi puing-puing, suasana kembali tegang. Para pedagang dan warga mulai mendengar kabar tentang perubahan Gondo yang semakin mengerikan. Anak buahnya yang dulu loyal mulai takut, menyaksikan perubahan drastis pada tubuh dan sikap sang bos yang kini lebih buas dan tak terkendali. "Gondo sudah bukan manusia biasa lagi," bisik seorang pedagang kepada rekannya dengan penuh ketakutan. Di sisi lain, Mang Obai mengumpulkan para pemuda dan jawara muda di pasar, mengajarkan mereka cara melindungi diri dan menjaga keharmonisan. Ia tahu, bukan hanya Gondo yang harus dihadapi, tapi juga kegelapan yang menyertainya. Kekuatan tidak selalu datang dari kekerasan. Kita harus berpegang pada hati yang jernih dan niat yang tulus, kata Mang Obai dengan tegas, mencoba menanamkan harapan dan keberanian kepada mereka. Malam harinya, Gondo kembali ke tempat persembunyian rahasianya, merasakan ajian baru dalam tubuhnya seperti api yang terus membakar. Namun, bersamaan dengan itu, muncul bisikan-bisikan gelap di pikirannya, menggoda untuk melakukan hal-hal yang lebih kejam dan tidak terduga. Ia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri, dibelenggu oleh kekuatan yang ia cari dengan penuh nafsu. Dalam keheningan pasar yang mulai tenggelam dalam ketakutan, Mang Obai merasakan pertanda buruk. Ia tahu, pertempuran berikutnya akan menjadi ujian terberat dalam hidupnya. Namun, ia tetap yakin, selama ia masih memegang ajian guntur wulung dan hatinya masih terjaga, ada harapan untuk mengalahkan kegelapan yang datang. Di balik tirai malam, bayangan hitam Gondo yang berubah semakin menyeramkan mengintai setiap sudut pasar, siap melepaskan amarah dan kehancuran. Dan disinilah babak baru pertempuran besar akan dimulai, antara cahaya dan kegelapan, antara keadilan dan dendam yang membara. Pasar Banten menjadi saksi bisu dari kisah epik yang belum berakhir. Kabar tentang perubahan Gondo yang menyeramkan tersebar luas di pasar dan desa-desa sekitar. Wajahnya yang dulu keras dan penuh amarah kini bertambah menyeramkan dengan aura gelap yang memancar dari dalam dirinya. Banyak yang mulai menghindar, takut menjadi korban amukannya yang tak terduga. Beberapa anak buahnya bahkan menghilang tanpa jejak, meninggalkan Gondo dalam kesendirian yang semakin dalam dan penuh dengan dendam yang membara. Mang Obai yang mendengar kabar tersebut merasa berat hati. Ia tahu kekuatan hitam yang merasuki Gondo adalah ancaman besar, lebih dari sekadar pertarungan fisik biasa. Di balik ketenangannya,
Mang Obai berlatih lebih keras dengan ajian Guntur Wulung, memanggil kekuatan alam untuk membantunya menjaga keseimbangan dan mengusir kegelapan. Ia juga meminta bantuan para tetua dan sesepuh desa untuk bersama-sama menghadapi bencana yang akan datang. Pada suatu sore yang mendung, Gondo muncul di tengah pasar, menebar teror dengan ajian balapati yang kini lebih dahsyat dan tidak terkendali. Setiap kali tangannya bergerak, udara di sekitarnya seolah membeku dan bergetar hebat. Pedagang dan warga berhamburan, mencari perlindungan di balik reruntuhan dan sudut-sudut pasar. Gondo melangkah maju dengan langkah berat, matanya menyala merah menandakan amarah dan kekuatan hitam yang merasukinya. Mang Obai datang tepat saat situasi mulai kacau. Dengan suara lantang, ia berteriak memanggil nama Gondo, menantangnya untuk berhenti dan mengakhiri pertarungan tanpa perlu pertumpahan darah lagi. Tapi Gondo menertawakannya dengan dingin, berkata, "Kakek tua, aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Kali ini, kau akan merasakan kegelapan sejati." Suara itu menggema, memenuhi udara dengan ancaman yang menakutkan. Pertarungan kembali meletus, kali ini lebih brutal dan tak kenal ampun. Gondo mengerahkan semua kekuatan gelapnya, menyerang dengan kecepatan dan kekuatan yang hampir mustahil dihadapi manusia biasa. Mang Obai, dengan ajian Guntur Wulung, menangkis setiap serangan dengan ketenangan dan kekuatan yang telah ia asah selama bertahun-tahun. Namun, kali ini, lawannya bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga dihantui oleh kegelapan yang membakar jiwa. Di tengah pertempuran, sebuah ledakan energi besar mengguncang pasar, menyebabkan beberapa bangunan runtuh dan membuat tanah retak-retak. Suara jeritan dan teriakan terdengar di mana-mana, tapi Mang Obai tetap fokus, berusaha melindungi warga yang tidak berdosa dari bahaya yang mengancam. Ia tahu, kemenangan kali ini bukan hanya soal kekuatan, tapi tentang siapa yang mampu menjaga hati tetap murni. Saat pertarungan mulai mereda, Gondo terlihat mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kegelapan yang merasukinya mulai menggerogoti akal sehat dan kepercayaannya. Mang Obai memandangnya dengan sedih, masih berharap ada secercah cahaya tersisa dalam diri Gondo. Namun, waktu tidak berpihak pada mereka. Pertarungan ini baru saja memasuki babak yang paling menentukan, dan badai kegelapan masih mengancam untuk menelan semuanya. Pasar Banten menjadi saksi dari konflik antara dua kekuatan luar biasa, satu yang membawa harapan dan perlindungan, dan satu lagi yang terperangkap dalam kegelapan dan dendam. Disinilah, di bawah langit yang kelam, cerita tentang Gondo Botak dan Mang Obai semakin menegangkan, melangkah menuju titik puncak yang tak bisa dilakan. Setelah pertempuran hebat di pasar, suasana menjadi mencekam. Warga yang tadinya hanya menjadi penonton kini mulai menyadari bahwa pertarungan antara Gondo dan Mang Obai bukan sekadar duel biasa, tapi pertarungan antara cahaya dan kegelapan yang dapat menentukan nasib mereka semua. Pasar yang dulunya ramai kini bergetar oleh ketakutan dan desas-desus tentang kekuatan gelap yang mengintai. Gondo Botak, meski terlihat menang dalam bentrokan terakhir, sebenarnya merasakan getaran aneh di dalam dirinya. Ilmu hitam yang merasukinya mulai menimbulkan efek samping yang tak diharapkan, tubuhnya kerap terguncang oleh rasa sakit luar biasa, pikirannya dipenuhi bisikan-bisikan jahat yang mengganggu fokus dan ketenangannya. Di balik kemarahan yang membara, ada keraguan mulai tumbuh, seolah-olah ajian terlarang itu bukan hanya memberinya kekuatan, tetapi juga mengikatnya dalam jeratan yang semakin dalam. Sementara itu, Mang Obai yang kembali ke gubuknya merasakan bahwa pertempuran ini bukan hanya soal mengalahkan lawan secara fisik. Ia sadar bahwa di balik kegelapan yang menyelimuti Gondo, ada jiwa yang terluka dan terperangkap. Dengan hati yang penuh kasih dan welas asih, ia mulai mencari cara untuk membuka jalan damai, berharap masih ada harapan untuk menyelamatkan Gondo dari jurang kehancuran yang dalam. Di sisi lain, beberapa pemuda dan pedagang pasar mulai berani bangkit dan membentuk kelompok perlindungan, mengikuti ajaran Mang Obai. Mereka melatih diri dengan ajian bela diri sederhana dan belajar menjaga kedamaian di pasar. Namun, ancaman dari Gondo dan pengikutnya masih menghantui setiap sudut, membuat suasana menjadi tegang dan penuh waspada. Suatu malam, di bawah sinar bulan purnama, Gondo duduk termenung di pinggir sungai, memandangi pantulan dirinya yang gelap dan penuh luka. Ia bergumul dengan bayang-bayang dirinya sendiri, antara kekuatan yang memberinya kekuasaan dan kegelapan yang menggerogoti jiwanya. Apakah ini yang aku inginkan? Kekuasaan atau kehancuran? Pikirnya dalam diam, air mata mengalir perlahan membasahi wajahnya yang keras. Di tempat lain, Mang Obai melakukan ritual kuno,
memohon kepada roh leluhur dan alam untuk memberikan petunjuk bagaimana cara menyelamatkan Gondo. Ia tahu jalan damai adalah satu-satunya harapan yang bisa menyelamatkan pasar dan orang-orang yang dicintainya. Namun, ia juga tahu bahwa waktu tidak berpihak, kegelapan di dalam diri Gondo semakin kuat setiap hari. Di pagi yang dingin, kabar tersebar bahwa pengikut Gondo mulai melakukan aksi kekerasan, menebar ketakutan dan menekan warga pasar. Para pemuda yang berlatih bersama Mang Obey berusaha menahan gelombang kekerasan itu, tapi mereka sadar bahwa tanpa Gondo yang masih bisa dikembalikan ke jalan benar, kedamaian akan sulit tercapai. Mereka mulai merasakan bahwa konflik ini bukan hanya soal dua pria, tapi soal pertarungan antara masa depan yang damai atau penuh kekerasan. Bab ini berakhir dengan suasana yang penuh ketegangan dan harapan tipis, di mana dua kekuatan besar saling berhadapan, kekuatan yang membawa kehancuran dan kekuatan yang berjuang untuk menyelamatkan jiwa yang tersesat. Pasar Banten terus menunggu jawaban, di tengah bayang-bayang gelap yang semakin mendekat. Hari-hari setelah ledakan kekerasan di pasar terasa semakin suram. Suasana Banten berubah menjadi tempat yang penuh waspada dan ketegangan. Para pedagang dan warga mulai menutup lapak lebih awal, takut jika amukan Gondo dan pengikutnya kembali menerjang tanpa ampun. Jejak kekacauan terlihat di mana-mana, bekas-bekas pukulan, luka-luka yang belum sembuh, dan hati yang mulai kehilangan rasa aman. Gondo botak, yang sempat termenung di tepi sungai, kini kembali bangkit dengan tekad yang lebih mengerikan. Ajian balapati yang mengalir dalam dirinya seolah memberikan dorongan untuk menaklukkan segalanya, meskipun bagian dalam dirinya berontak. Ia mulai mengumpulkan para pengikutnya, mengobarkan amarah yang membara dan membentuk pasukan yang siap menghancurkan setiap yang menghalangi jalannya. Namun, di dalam hati yang terselubung oleh kegelapan itu, ada bisikan kecil yang terus mengganggu. Bayangan Mang Obey dan Ajian Guntur Wulung yang dulu dianggap lemah, kini menjadi bayangan yang menghantui tidurnya. Ia tahu, pertarungan ini bukan hanya soal fisik, tapi soal jiwa dan keberanian menghadapi masa lalu yang kelam. Mang Obey, dengan sikap tenangnya yang tetap tegar, mulai menyusun strategi baru. Ia tak hanya mengandalkan kekuatan Ajian Guntur Wulung, tapi juga mencoba membuka dialog dengan para pemuda yang mulai hilang arah karena pengaruh Gondo. Mang Obey yakin, jika bisa mematahkan kepercayaan para pengikut Gondo, pertarungan itu bisa diredakan tanpa harus berujung pertumpahan darah. Di sela-sela itu, seorang pemuda bernama Jaya, murid Mang Obey yang paling berdedikasi, melakukan perjalanan rahasia ke kampung halaman Gondo. Ia ingin mencari tahu tentang masa lalu Gondo, asal mula ajian balapati yang dimilikinya, dan apakah ada titik lemah yang bisa digunakan untuk membukakan hati sang preman. Perjalanan ini dipenuhi risiko dan ketegangan, tapi Jaya yakin itu adalah satu-satunya cara. Sementara itu, Gondo semakin membenamkan diri dalam dunia kegelapan. Rasa dendam yang lama tersimpan mulai menguasai seluruh dirinya. Ia mengingat luka-luka masa lalu, pengkhianatan, dan rasa sakit yang pernah ia alami, yang membuatnya berjanji untuk tidak pernah lagi menjadi korban. Namun, janji itu berubah menjadi sumpah untuk membalas dengan kekuatan yang mengerikan, apapun risikonya. Pertarungan antara Gondo dan Mang Obey bukan lagi sekadar pertempuran fisik di pasar, tapi telah menjadi peperangan batin yang mengoyak dua jiwa berbeda. Kedua pria itu, walau berlawanan, memiliki satu kesamaan, rasa sakit yang mendalam dan keinginan untuk melindungi sesuatu yang mereka cintai. Bab ini berakhir dengan janji-janji yang terucap di bawah langit kelam, menandai babak baru yang penuh risiko dan harapan. Pasar Banten terus bergetar oleh bayang-bayang masa depan yang tak pasti. Di antara luka dan janji, dua kekuatan itu semakin mendekat ke puncak pertempuran yang akan menentukan nasib banyak jiwa. Setelah Jaya kembali dari perjalanannya yang penuh rahasia, Mang Obey mendengarkan setiap kisah yang dibawanya dengan seksama. Informasi tentang masa lalu Gondo dan asal-usul ajian balapati membuka cakrawala baru. Ternyata, kekuatan itu bukan hanya ajian biasa, melainkan warisan turun-temurun yang syarat dengan kutukan dan darah keluarga. Gondo terperangkap bukan hanya oleh dendam, tapi oleh ikatan takdir yang menjeratnya erat. Gondo, di sisi lain, mulai merasakan kegelisahan yang semakin berat. Bisikan kegelapan di kepalanya berubah menjadi suara-suara penuh amarah dan kebencian, menuntutnya untuk semakin brutal dan tidak kenal ampun. Namun, ada saat-saat di mana hati kecilnya berteriak, merindukan kedamaian yang pernah hilang bersama masa lalunya. Perasaan itu membuatnya goyah di balik topeng kekuatan yang ia kenakan. Dalam suasana yang makin panas,
Mang Obei mengumpulkan para pemuda yang mulai menunjukkan keberanian. Ia mengajarkan mereka tidak hanya ilmu bela diri, tapi juga filosofi ajian Guntur Wulung yang menekankan keseimbangan dan ketenangan hati. Ia ingin mengubah mereka menjadi bukan sekadar pejuang, tapi penjaga kedamaian yang mampu menghadapi kegelapan tanpa terjerumus ke dalamnya. Pertemuan rahasia antara Mang Obei dan Jaya membawa sebuah rencana berani. Mereka memutuskan untuk mengirim utusan, seorang yang dipercaya dan berani, untuk mencoba berbicara langsung dengan Gondo, mencari celah agar sang preman yang tersesat itu mau membuka hatinya. Rencana ini penuh risiko, tapi merupakan satu-satunya cara untuk menghindari pertempuran yang bisa menghancurkan semuanya. Sementara itu, Gondo mengadakan pertemuan besar dengan para pengikutnya. Dengan suara yang bergetar oleh emosi dan kekuatan ajian, ia mengumumkan bahwa saatnya telah tiba untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya menguasai pasar Banten. Para pengikutnya bersorak, siap mengikuti apapun perintah sang pemimpin yang penuh amarah dan dendam itu. Namun, di dalam diri Gondo, sebuah pertarungan batin semakin keras. Bayangan Mang Obei yang selalu tenang dan penuh kebijaksanaan mulai menghantui pikirannya, memancing kemarahan sekaligus kebingungan. Gondo bertanya-tanya, apakah benar jalan kekerasan dan kegelapan ini yang harus ia tempuh, atau masih ada kesempatan untuk menebus masa lalu. Di ujung senja, ketika langit berubah warna menjadi merah darah, kedua kubu mulai bersiap. Pasar Banten menjadi ladang pertempuran yang menunggu api untuk menyala. Di tengah persiapan itu, udara dipenuhi dengan ketegangan dan doa-doa hening dari warga yang berharap perdamaian tetap mungkin. Bab ini menutup dengan bayangan dua sosok besar yang berjalan berlawanan arah, satu menuju cahaya dan satu menuju kegelapan, saling menantang dan menguji batas kesabaran serta kekuatan masing-masing. Sebuah pertempuran besar akan segera dimulai, menentukan masa depan pasar dan jiwa-jiwa yang hidup di dalamnya. Fajar menyingsing dengan langit yang kelabu. Gerimis lembut turun dari langit Banten seolah ikut merasakan kegelisahan yang menggantung di udara. Pasar yang biasanya riuh dengan teriakan pedagang dan tawa pembeli, pagi itu hanya berisi bisik-bisik ketakutan. Semua tahu, hari ini adalah hari penentuan, saat dua kekuatan besar akan beradu nasib di tanah yang dulu damai. Tak seorang pun berani membuka lapak. Semua pintu ditutup, semua mata bersembunyi di balik celah-celah rumah kayu. Gondo botak berdiri di tengah tanah lapang di sisi timur pasar. Bajunya hitam pekat, wajahnya kaku, dan di matanya berkobar api kemarahan yang tak bisa padam. Ajian balapati di tubuhnya tampak bergetar, membentuk aura merah darah di sekeliling tubuhnya. Di belakangnya, puluhan preman bersenjata tajam berdiri dengan penuh keyakinan. Mereka percaya, tak ada satu kekuatan pun di pasar ini yang bisa menandingi Gondo dan ajian mautnya. Dari arah barat, Mang Obei datang berjalan pelan. Tak ada pengikut, tak ada senjata, hanya tongkat kayu tua yang biasa ia gunakan sebagai penyangga tubuh. Di balik ketenangannya, wajah Mang Obei menyimpan kesedihan. Ia tidak datang untuk menang. Ia datang untuk mengakhiri dendam. Ketika dua mata itu bertemu, waktu seolah berhenti. Pasar menjadi sunyi, angin pun menahan napasnya. Gondo, suara Mang Obei berat dan pelan. Kau datang bukan untuk berkuasa. Kau datang untuk membuktikan bahwa hatimu sudah mati. Gondo tertawa, tawa yang hambar, tanpa rasa. Hatiku mati sejak orang-orang seperti kau membiarkan dunia ini membusuk. Aku hanya menuntut apa yang seharusnya aku miliki. Tapi yang kau kejar bukan keadilan. Itu cuma pembalasan dendam yang tak ada ujungnya, balas Mang Obei. Pertukaran kata itu seperti nyala korek api di tengah ladang kering. Aura di tubuh Gondo mulai meledak, tanah di bawah kakinya merekah kecil, menandakan ajian balapati akan dilepaskan sepenuhnya. Mereka beradu pandang satu detik terakhir, sebelum bumi berguncang oleh tabrakan dua kekuatan gaib. Gondo melompat bagaikan harimau luka, menghantam Mang Obei dengan tamparan ajian balapati yang bisa meremukkan batu. Tapi tepat sebelum pukulan itu menyentuh, langit menyambar dengan petir memekakkan telinga. Mang Obei melompat ringan, tubuhnya diselimuti kabut putih ajian Guntur Wulung. Serangan itu meleset, dentuman kekuatan menyebar, menghancurkan lapak-lapak dan membuat para saksi bersembunyi dalam teriakan panik. Pertarungan menjadi pertunjukan langit dan bumi. Gondo menghujani dengan pukulan dan tendangan ajian balapati, sementara Mang Obei menari di antara badai, menghindar dan membalas dengan gelombang udara dan sambaran petir. Setiap benturan menciptakan gelombang dahsyat, membuat pasar seperti medan perang dari cerita silat zaman dahulu. Hujan turun semakin deras,
mencuci darah dan debu yang mulai menghitamkan tanah. Di tengah gemuruh dan kilat, satu pukulan Mang Obai akhirnya mendarat di dada Gondo. Dentuman itu menghentikan waktu. Gondo terhempas beberapa meter, jatuh berlutut. Tapi wajahnya bukan wajah kekalahan. Justru ada sesuatu yang lain, seberkas kesadaran, seberkas luka yang lebih dalam dari sekadar kekalahan. Ia menatap Mang Obai dengan mata yang mulai basah, bukan karena hujan, tapi karena perasaan yang selama ini terkubur, hampa. Bab ini berakhir dengan Gondo yang terdiam di tengah hujan, dan Mang Obai yang tetap berdiri, tak menghunus senjata, tapi membuka hati. Gondo masih berlutut di tanah becek yang kini menjadi medan peperangan dan pertobatan. Tubuhnya gemetar, bukan karena kekalahan fisik, tapi karena benturan batin yang jauh lebih menyakitkan. Pukulan Mang Obai tidak sekadar menghantam dada, tapi mengguncang lapisan-lapisan jiwanya yang telah lama membatu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Gondo merasakan kesunyian yang bukan berasal dari kekuasaan, melainkan dari kesadaran bahwa dirinya telah jauh tersesat. Mang Obai mendekat perlahan, napasnya berat, wajahnya dibasahi hujan dan peluh. Ia tidak tersenyum, tak ada kebanggaan dari seorang pemenang. Yang ada hanya tatapan iba kepada seorang manusia yang dihancurkan oleh dendamnya sendiri. Ia mengulurkan tangan ke arah Gondo, tidak untuk menyerang, tetapi untuk mengangkatnya dari gelap yang telah terlalu lama memeluknya. Bangun, Gondo, dunia belum selesai denganmu. Tangan itu, yang dulu ingin Gondo patahkan, kini terasa seperti cahaya. Gondo menatapnya ragu. Di belakangnya, para anak buah yang sedari tadi bersiap menyerbu, kini kebingungan. Mereka menyaksikan pemimpin mereka, Gondo botak si pemilik ajian Balapati, bertekuk lutut di hadapan seorang kakek tua yang berjalan dengan tongkat. Sebagian dari mereka mulai meletakkan senjata. Sebagian lainnya masih menggenggamnya, bingung akan masa depan yang tak mereka pahami. Tiba-tiba, dari balik reruntuhan lapak, terdengar teriakan. Seorang pemuda, salah satu kaki tangan Gondo yang paling fanatik, menyerbu ke arah Mang Obai dengan sebilah golok. Gondo melihatnya, nalurinya masih hidup. Dengan kekuatan terakhir, ia melompat, menghalangi serangan itu, dan menerima bacokan di bahunya sendiri. Darah memancar deras. Gondo jatuh lagi, kali ini dengan luka yang nyata. Jeritan menggelegar dari para saksi yang melihatnya tumbang. Mang Obai segera memeluk tubuh Gondo yang tergeletak. Dalam pelukannya, Gondo mengerang, tetapi bukan karena luka fisik. Ia berkata dengan suara serak, "Aku pikir, aku kuat, tapi aku cuma anak yang kehilangan arah." Matanya memandang langit yang kelabu, hujan masih turun, seolah menangisi sosok yang mulai melepaskan beban gelap dari pundaknya. Para preman yang melihat kejadian itu akhirnya menyerah. Mereka menjatuhkan senjata satu per satu. Beberapa berlutut, beberapa menangis. Kengerian Gondo botak selama ini telah menjadi bayang-bayang dalam hidup mereka, dan kini bayang-bayang itu luluh oleh satu tindakan pengorbanan. Langit seakan turut bersaksi bahwa kegelapan bisa pecah jika ada satu cahaya yang bersedia bertahan. Jaya dan beberapa warga berani akhirnya keluar dari persembunyian. Mereka menghampiri Mang Obai dan membantu membawa Gondo yang terluka ke balai warga. Tidak ada yang mengatakan apapun dalam perjalanan itu. Hanya suara hujan dan denting air yang menetes dari genting, menyanyikan elegi bagi seorang preman yang tengah menggantung di antara hidup dan mati, antara penyesalan dan harapan. Bab ini berakhir dengan cahaya matahari yang perlahan menembus celah awan. Hujan mulai reda, di balik langit abu-abu, muncul semburat jingga yang hangat. Sebuah pertanda, bahwa bahkan setelah malam yang tergelap, pagi tetap akan datang, dan bahwa mungkin, Gondo belum terlambat untuk berubah. Malam turun perlahan di atas pasar yang porak-poranda. Lampu-lampu temaram berkelap-kelip di balai warga tempat Gondo dirawat. Suasana begitu hening, hanya terdengar suara jangkrik dan desau angin yang menyentuh pelataran bambu. Gondo terbaring lemah, bahunya dibalut kain putih penuh bercak darah, napasnya terengah tapi matanya terbuka, menatap langit-langit reyot yang tak mampu menahan bocoran air hujan. Di dalam dirinya, badai tak kalah hebatnya tengah berkecamuk, antara luka, penyesalan, dan serpihan masa lalu yang menghantui. Mang Obai duduk di sampingnya, tak berkata sepatah kata pun. Tangan tuanya menggenggam tasbih, bibirnya lirih membaca doa-doa yang hanya dipahami langit. Gondo melirik, menatap sosok tua itu seperti seorang anak kecil yang baru menyadari bahwa hidupnya selama ini hanya berisi amarah tanpa arah. Kenapa tak kau habisi aku, Mang? Gumamnya lirih,
hampir tak terdengar. Mang Obai mengangkat kepala, menatap mata Gondo yang sayu, dan menjawab pelan, "Karena kau bukan musuhku, Gondo. Kau hanya manusia yang tersesat." Kata-kata itu bagai palu yang menghantam dinding batu dalam hati Gondo. Ia memejamkan mata, mengingat wajah-wajah yang pernah ia sakiti. Tangan-tangan yang pernah ia paksa menyerahkan dagangan. Air mata para ibu, rintihan anak-anak. Semua itu kini datang bertubi-tubi, membenamkan dirinya dalam jurang penyesalan yang dalam. "Aku jahat, Mang, terlalu jahat," ucapnya parau. Mang Obai tak menyela, membiarkan Gondo berbicara, membiarkan luka itu berdarah agar bisa disembuhkan. Di luar, warga mulai berdatangan ke balai. Bukan dengan amarah atau lemparan batu, tapi dengan termos teh, bungkusan obat, dan doa-doa. Mereka mendengar kabar tentang Gondo yang menghalangi serangan dan terluka demi menyelamatkan Mang Obai. Mereka tak mengerti kenapa, tapi mereka melihatnya. Dan itu cukup untuk membangkitkan secercah harapan bahwa preman pasar itu mungkin bisa berubah. Jaya memimpin mereka masuk, membawa kain bersih dan air hangat, menatap Gondo dengan mata yang tak lagi dipenuhi benci, tapi ragu dan iba. Gondo nyaris menangis saat seorang ibu menyentuh dahinya dan mengelus rambut botaknya sambil berkata, "Nak, yang penting kau sadar. Allah masih beri kau waktu." Kata-kata itu membuat air mata mengalir di pipi keras Gondo, yang selama ini tak pernah menangis bahkan saat dibacok atau dikepung. Malam itu, bukan hanya lukanya yang mulai sembuh, tapi juga hatinya yang selama ini mati rasa. Mang Obai bangkit dan pamit untuk kembali ke rumahnya yang sederhana di kaki bukit. "Istirahatlah, esok akan jadi hari yang panjang, Gondo. Bukan untuk bertarung, tapi untuk menebus." Gondo mengangguk pelan. Ia tahu, luka di tubuhnya mungkin akan sembuh dalam seminggu, tapi luka di hatinya mungkin butuh seumur hidup. Tapi malam ini ia mulai percaya, ia bisa memulai dari satu langkah kecil, meminta maaf. Sementara itu, di kejauhan, bayang-bayang dari masa lalu Gondo mulai bergerak. Anak buahnya yang paling setia, yang tak terima perubahan ini, mulai menyusun rencana. Mereka merasa Gondo telah melemah, kehilangan jati dirinya sebagai raja pasar. Dan mereka tak akan tinggal diam. Ancaman baru pun perlahan tumbuh, diam-diam, menanti saat untuk meledak. Namun Gondo tak tahu itu. Malam ini, ia hanya ingin tidur, dan berharap ketika ia terbangun, ia bukan lagi Gondo yang dulu, melainkan seseorang yang layak dimaafkan. Fajar menyingsing perlahan di langit Banten. Pasar mulai berdenyut kembali meski masih meninggalkan jejak kerusakan. Gondo duduk bersila di beranda balai warga, tubuhnya masih dibalut perban, namun wajahnya tampak berbeda, lebih tenang, lebih damai. Ia menyaksikan para pedagang mulai membuka lapak, beberapa melirik ke arahnya dengan pandangan bingung. Gondo tahu, kepercayaan tak bisa dibeli atau dipaksakan. Ia harus membuktikan dengan tindakan. Dan hari ini, ia berniat mulai membantu membersihkan puing-puing pasar, meski kakinya masih terasa berat untuk berdiri. Namun jauh di ujung pasar, di balik deretan ruko tua yang rusak akibat pertarungan hebat malam itu, suara kemarahan mulai menggelegak. Ujang Koplak, mantan tangan kanan Gondo yang dikenal brutal dan haus kekuasaan, berdiri di depan belasan preman muda yang masih setia pada jalan kekerasan. Gondo sudah lemah. Dia dibutakan sama omong kosong si kakek renta itu. "Ini waktunya kita rebut kembali pasar ini," teriaknya dengan mata menyala. Preman-preman itu mengangguk penuh semangat, haus darah dan kekuasaan. Kabar tentang Ujang dan gerakannya perlahan menyebar seperti api dalam jerami. Jaya yang sedang membantu Gondo membersihkan sisa-sisa warung terbakar segera berlari dan membisikkan kabar itu di telinga Gondo. Mata Gondo berubah, bukan marah, tapi khawatir. "Mereka akan menyerang?" tanya Gondo pelan. Jaya mengangguk. "Malam ini," katanya, "mereka bawa golok, rantai, dan dendam." Gondo menatap ke arah langit yang mulai cerah. Dalam dadanya bergemuruh dilema yang berat. Ia tak ingin menumpahkan darah lagi. Tapi ia juga tak bisa membiarkan warga pasar menjadi korban. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Gondo sadar bahwa kekuatan bukan hanya untuk menaklukkan, tapi untuk melindungi. "Aku akan temui mereka," ucapnya lirih. "Sendiri." Jaya menatapnya tajam. "Mereka bisa bunuhmu." Gondo hanya tersenyum getir. "Kalau itu harga yang harus kubayar, biar." Sore harinya, Gondo memutuskan berjalan ke tempat Ujang biasa berkumpul. Tubuhnya masih lemah, tapi setiap langkahnya penuh tekad. Di tangannya, tak ada senjata,
Hanya sebilah tongkat kayu bekas jemuran yang ia ambil untuk penopang. Saat ia tiba, belasan preman langsung berdiri dengan mata liar. Ujang maju, menatap Gondo dengan kebencian. "Kau datang buat mati, botak." Gondo menatapnya dengan tenang. "Aku datang, buat menghentikan kalian. Aku gak mau darah tumpah lagi." Tawa Ujang meledak, keras dan menghina. Sejak kapan Gondo si balapati jadi banci? Apa karena kakek tua itu? Gondo hanya diam, tapi dalam diamnya, ada kekuatan. Ia menatap satu persatu anak buahnya yang dulu pernah ia ajari cara berkelahi, cara mengancam, cara menaklukkan. "Kalau kalian masih anggap aku sebagai pemimpin, biarkan aku menebus. Kalau kalian mau kekuasaan, ambil. Tapi jangan sakiti warga, jangan hancurkan pasar ini lagi." Suasana hening sejenak, beberapa wajah preman muda mulai goyah. Tapi Ujang tak mau kalah. Ia mengangkat rantainya, melangkah maju. "Kalau kau gak lawan, aku habisi kau sekarang juga." Dan saat itu, langit mulai mendung, angin bertiup kencang. Seolah alam pun menahan napas. Gondo berdiri tegak, mengangkat tongkat kayunya. "Kalau kau memang ingin membunuhku, lakukan. Tapi tahu ini, Ujang. Hari ini aku bukan lagi Gondo si balapati. Aku hanya lelaki yang mencoba jadi manusia." Detik berikutnya, Ujang melompat, rantai melayang ke arah kepala Gondo. Tapi sesuatu terjadi, petir menyambar di kejauhan, dan sebuah sosok berjubah hitam muncul dari balik pepohonan. Mang Obai. Dengan langkah cepat ia menghadang Ujang dan menghentikan serangan itu hanya dengan telapak tangan. Rantai itu terpental, dan Ujang terjatuh. "Sudah cukup," suara Mang Obai menggelegar. "Kalau ingin bertarung, lawan aku. Tapi ingat, angin guntur wulung tak mengenal belas kasihan." Dan sekali lagi, pasar Banten akan menyaksikan pertarungan antara kekuatan kegelapan, dan cahaya yang bangkit dari penyesalan. Kilatan petir membelah langit senja saat Mang Obai berdiri di hadapan Ujang Koplak. Hembusan angin membawa hawa dingin menusuk tulang, seolah alam pun menahan nafas melihat sosok tua itu bangkit kembali. Ujang bangkit perlahan, sorot matanya tak lagi penuh amarah, tapi mulai diselubungi keraguan. "Kenapa kakek itu selalu muncul waktu aku hampir menang?" gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Tapi Mang Obai mendengar, karena kemenangan yang dibangun dari dendam, hanya akan melahirkan kehancuran. Para preman muda yang berdiri di belakang Ujang mulai gelisah. Sosok Mang Obai bukan sembarang jawara. Di masa lalu, ia adalah penjaga harmoni, pelindung pasar, dan penegak keadilan. Kini, meski rambutnya putih dan tubuhnya renta, wibawanya tetap menggetarkan. "Sudahlah, Ujang," ucap Gondo lirih. "Ini bukan tentang aku, bukan tentang kau. Tapi tentang mereka." Ia menunjuk warga yang mulai berdatangan dari kejauhan, membawa lentera dan tatapan cemas. Ujang memandang wajah-wajah itu, tukang sayur, penjual gorengan, pemuda pengangkut karung. Wajah-wajah yang dulu ia anggap lemah. Tapi malam ini, di bawah sinar petir, mereka terlihat kuat, karena mereka bersatu. Hatinya berkecamuk. "Apa yang kalian mau dariku?" teriaknya, putus asa. Gondo melangkah pelan, meski tubuhnya gemetar. "Kami ingin kau berhenti. Jadilah manusia, bukan bayangan masa lalu." Mang Obai kemudian membuka jubah hitamnya, memperlihatkan luka-luka lama di dadanya, bekas pertempuran bertahun silam melawan para preman yang dulu menguasai pasar. "Aku juga pernah seperti kalian, haus balas, haus kuasa. Tapi lihat apa yang kudapat," ucapnya, yang tersisa hanya sepi dan penyesalan. Ujang menunduk, tangannya yang menggenggam rantai mulai gemetar. Tapi sebelum ia bisa menjatuhkan senjatanya, salah satu anak buahnya, Boni, melangkah maju. "Kalau kau gak sanggup, biar aku saja yang habisi mereka." Boni menerjang cepat, golok di tangan kanannya melayang ke arah Gondo. Tapi Mang Obai bergerak seperti kilat. Dengan satu hentakan kaki, tanah bergetar, dan semburan angin panas mendorong tubuh Boni hingga terpental 5 meter, jatuh dan pingsan seketika. Para preman muda mundur serentak, ngeri melihat kedahsyatan ajian guntur wulung. "Cukup," pekik Mang Obai. "Siapapun yang melangkah lagi, akan merasakan murka langit." Ujang terdiam, hatinya remuk, egonya luluh. Ia berjalan ke arah Gondo, melempar rantainya ke tanah, dan berlutut. Aku gak tahu harus bagaimana lagi, Bang." Suaranya parau, tersendat oleh tangis yang ditahan bertahun-tahun. Gondo mendekat, mengulurkan tangan.
Mulailah dengan minta maaf. Bukan padaku, tapi pada mereka. Ujang menoleh ke arah warga yang kini berkumpul. Dengan suara pelan, ia berkata, maafkan aku, maafkan semua yang sudah kulakukan. Suasana menjadi hening. Namun dari kerumunan, seorang ibu tua maju dan berkata, kalau benar kau ingin berubah, bantu bangun pasar ini. Bukan hancurkan. Ujang mengangguk, air matanya jatuh. Gondo menatap langit. Petir terakhir menyambar di kejauhan. Dan malam itu, di tengah reruntuhan dan luka, sebuah harapan baru mulai tumbuh, bahwa bahkan dalam kegelapan paling pekat, masih ada cahaya yang bisa ditemukan. Mentari pagi merayap perlahan di atas pasar Banten yang porak-poranda. Asap sisa pembakaran masih menggantung di udara, menyisakan bau arang dan debu. Di tengah reruntuhan warung dan lapak yang terbakar semalam, Gondo botak duduk bersila dengan tubuh terbalut perban. Di sisinya, Ujang Koplak juga terdiam, wajahnya penuh luka namun tampak lebih damai dari malam sebelumnya. Mang Obai berdiri tak jauh dari mereka, memandang sisa kehancuran dengan sorot mata sayu, seolah sedang membaca takdir yang baru saja dituliskan ulang oleh darah dan air mata. Warga pasar mulai berdatangan, bukan dengan amarah, tapi dengan alat-alat sederhana, cangkul, ember, sapu lidi. Tak ada teriakan, tak ada cacian. Hanya langkah-langkah tenang dan suara kayu disusun kembali. Mereka tak datang untuk menuntut balas, tapi untuk membangun. Dan itu membuat dada Gondo sesak. Ia yang dulu menguasai pasar ini dengan kekerasan, kini menyaksikan betapa kekuatan sejati lahir dari kebersamaan. Mang Obai berjalan perlahan ke tengah pasar, lalu berdiri di atas balok kayu bekas lapak. Suaranya menggema, hari ini bukan tentang siapa yang menang. Hari ini tentang siapa yang mampu berubah. Ia menoleh ke arah Ujang dan Gondo. Mereka berdua sudah menumpahkan darah, membayar kesalahan dengan nyawa dan luka. Tapi jika kalian menerima mereka, maka kita tak hanya membangun pasar, tapi juga membangun hati. Beberapa warga menunduk, masih menyimpan trauma. Tapi kemudian, seorang pemuda maju. Kalau Gondo mau kerja benar, gue mau bantu, katanya. Disusul yang lain, Ujang, mulai besok ikut bersihin lapak gue. Gak banyak, yang penting niat. Ucapan-ucapan itu seperti embun setelah musim kemarau. Hati Gondo mulai mencair, air mata yang dulu pantang keluar, kini tumpah tanpa bisa dicegah. Ia tak lagi malu, justru itulah pertama kalinya ia merasa benar-benar manusia. Setelah semuanya tenang, Mang Obai berpamitan. Ia tak ingin tinggal lama, cukup melihat benih-benih baru mulai tumbuh. Gondo menghampirinya, Mang, ajarin saya, bukan ilmu pukul, tapi ilmu hidup. Mang Obai menepuk pundaknya, belajarlah dari pasar ini, dari orang-orang kecil yang hatinya besar. Ia tersenyum lalu berjalan menjauh, siluetnya menyatu dengan cahaya pagi. Entah kemana tujuannya, tapi bagi Gondo, sosok itu akan selalu ada dalam ingatannya, sebagai cahaya yang membelah malam tergelap dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya berubah, pasar mulai hidup kembali, tak hanya sebagai tempat jual beli, tapi juga tempat tumbuhnya persaudaraan baru. Ujang bekerja angkut angkat sayur, tak malu meski dulu dikenal sebagai tukang pukul. Gondo membuka warung kopi kecil, di mana setiap pengunjung bebas bercerita dan menyumbang ide untuk pasar. Ia tak lagi ditakuti, tapi dihormati, karena ia memilih menebus, bukan mengulang. Dan ketika malam kembali datang, tak ada lagi suara bentakan atau derap kaki preman. Hanya tawa anak-anak yang bermain di lorong-lorong pasar, dan obrolan pedagang yang mulai menata harapan. Gondo botak menatap langit, lalu menutup matanya, meresapi angin yang sejuk menyapu wajah. Ia tahu, badai telah berlalu. Dan di balik luka-luka yang belum sembuh, kini tumbuh satu hal yang dulu tak pernah ia kenal, ketenangan.